Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita yang sudah sampai di pembelajaran terakhir di subtema ketiga ini, yaitu pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 ini hanya mengulang tentang materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu masih tentang hak dan kewajiban, hingga bagaimana cara merawat sebuah tanaman sebagai tanda bahwa kita menyayangi tumbuhan. Mari bersama-sama kita membaca teks berikut. Diceritakan, Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Beni melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satunya yaitu menyiram tanaman setiap sore. Beni senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Beni mulai menanam dari biji. Sekarang, pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Beni bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Beni juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan dia gunakan sudah dimasukkan ke dalam tas sekolah. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang, ayah juga mengantar Beni ke sekolah. Ayah Beni rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Beni dan ayahnya berangkat, ibu Beni mulai melakukan aktivitas lainnya. Aktivitas yang dilakukan oleh ibu Beni seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak, itu semua dilakukan ibu Beni setiap hari. Pada siang hari, akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Beni untuk menyetrika pakaian. Dari cerita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa antara ayah, ibu, dan Beni sebagai anak mereka memiliki tugas masing-masing. Seperti ayah Beni memiliki tugas yaitu bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitu juga ibu Beni, tugasnya yaitu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Dan Beni sebagai seorang anak juga memiliki tugas yaitu belajar dan membantu tugas-tugas dari orang tuanya yang bisa dia bantu. Sebagai anak yang soleh dan solehah, kita sudah tahu cara berbakti kepada orang tua kita sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Di antaranya, ketika berbicara dengan orang tua, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, penuh kelembutan, dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Lalu, kita juga harus bersikap dengan penuh kasih sayang kepada orang tua kita. Jangan memandang orang tua kita dengan pandangan yang tajam, atau bermuka masam, atau wajah yang tidak menyenangkan. Kita tidak boleh meninggikan suara kita ketika kita berbicara dengan orang tua kita. Lalu, kita jangan mendahului perkataan orang tua kita. Ketika orang tua kita berbicara, kita dengarkan terlebih dahulu. Lalu, jawab panggilan orang tua kita dengan segera. Ketika orang tua kita baru datang, segeralah berdiri atau bangkit dan cium tangan mereka. Ketika orang tua kita istirahat, janganlah kita ganggu. Lalu yang terakhir, jangan berbohong kepada mereka.
Sebagai anak yang soleh, berbakti kepada orang tua adalah wajib kita lakukan, karena kita tahu bahwa ridhonya Allah kepada kita tergantung dengan ridhonya orang tua kepada kita, atau bahagianya Allah kepada kita tergantung dengan bahagianya orang tua kepada kita. Sekarang mari kita baca teks tentang perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuning-kuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharanya cukup mudah sehingga banyak orang yang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Yang kedua, pembubunan. Pembubunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Yang ketiga, pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Selanjutnya, pemangkasan. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Dan terakhir, pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida atau insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalu ada juga lalat buah, kemudian ada juga codot atau hama yang sejenis kelelawar, dan terakhir ada tungau. Selanjutnya, diskusikanlah dengan abi atau umi atau abang atau adik kita teka-teki silang berikut ini. Jawab pertanyaan yang ada di halaman 153. Alhamdulillah, semua pembelajaran kita di subtema ketiga ini sudah selesai. Ustadz berharap anak-anak Ustadz dapat memahami semua yang sudah Ustadz jelaskan. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.